Langkah selanjutnya setelah kita melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, kita akan melakukan penyusunan neraca lajur. Jadi ini bentuk dari neraca lajur, ada 10 kolom semuanya ya. Jadi ada trial balance, kemudian ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income summary, dan ada balance sheet. Sebagai data yang akan kita gunakan untuk mengisi di kolom neraca atau trial balance, ini kita ambil dari neraca per 31 Desember 2021 ini. Jadi bisa kita kopikan datanya dari sini karena untuk nama akun di sini sudah sama ya. Jadi kita bisa mengambil data nominalnya dari sini. Kita kopikan, kemudian masukkan ke sini pakai paste spesial. Sudah masuk ya, kita cek jumlahnya, kita ketik sama dengan sum, dan kita copy ke sebelah, sama ya. Kemudian jika neraca saldo atau trial balance-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengisi adjustment. Jadi adjustment ini berasal dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Jadi untuk mempermudah kita dalam pengisian, kita split monitornya menjadi dua bagian. Kita sekarang akan mengisi kolom adjustment ini. Cara pengisiannya di sini adalah kita akan mengambil sesuai dengan nama akun yang ada dalam adjustment list ini. Sebagai contoh di sini yang pertama ada cash in bank di sebelah debit ya, maka kita masukkan ke akun cash in bank adjustment sini di sebelah debit sebesar 175.000. Kemudian yang kedua apa di sini? Bank cash ya, kita masukkan bank cash ini ya 150.000. Kemudian ada kredit di sini, other revenue. Ini other revenue di sebelah kredit. Kemudian berikutnya di sini ada surplus expense dan office surplus. Ini surplus expense ya di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya office surplus ini. Berikutnya lagi di sini ada works and salaries expense di sebelah debit. $13.500. Kemudian works and salaries payable di sebelah kredit 13.500 ini. Kemudian depreciation expense office building. Ini dia sebelah debit. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit. Kemudian ini depreciation expense equipment dan akumulasinya di sebelah kredit. Ini kita masukkan dulu yang kredit. Sekarang kita masukkan yang debitnya, depreciation expense equipment. Kemudian selanjutnya di sini ada ini ya, labor expense. Ini ya, labor spend. Kemudian operasional bus. Kemudian di sini prepaid expense di sebelah kredit ya. Dari prepaid expense ya di sebelah kredit 30.800. Dan ini ada unearned trend revenue di sebelah debit 81 juta. Ini ya, sebelah debit 81 juta. Kemudian trend revenue-nya di sebelah kredit sebesar 81 juta. Dan berikutnya di sini ada
depreciation expense hasil di sebelah debit 57.800. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit 57.800. Habis ya. Sekarang kita coba jumlahkan apakah jumlahnya sama antara debit dan kredit. Kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita kopikan ke kreditnya 188.015.833 188.015.833 sama ya, berarti datanya sudah masuk semua. Kemudian selanjutnya kita akan melengkapi kolom yang berikutnya. Ada adjusted trial balance, ada income summary, kemudian ada balance sheet. Jadi untuk adjusted trial balance ini dia akan diperoleh dari kolom neraca atau trial balance ini dengan adjustment. Jika sama-sama debit maka akan ditambah, sama-sama kredit akan ditambah. Tapi jika trial balance debit kemudian adjustment kredit berarti akan dikurang. Kemudian jika di trial balance kredit dan di adjustment debit maka akan dikurang juga. Di sini karena saya menggunakan Microsoft Excel bisa saya buat perhitungannya secara otomatis ya. Kita tidak perlu menghitung satu persatu. Bisa kita gunakan di sini rumus if ya, atau jika trial balance debit kemudian ditambah adjustment debit dikurang trial balance kredit dikurang adjustment kredit lebih besar dari 0, maka isinya adalah trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang trial balance kredit dikurang adjustment kredit, selain itu 0. Kemudian enter ya. Kemudian untuk yang kreditnya itu caranya sama dengan if atau jika trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit, selain itu 0. Kemudian di enter, keluar ya. Kemudian dari dua rumus yang sudah dibuat pada debit dan kredit ini bisa kita kopikan ke bawah ya untuk akun-akun yang berikutnya. Ini ada fill handle, ini bisa kita taruh di sini, mata mouse-nya akan membentuk tanda plus. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Kemudian sampai yang paling bawah ada expense dilepas. Ini secara otomatis di sini semuanya terisi kecuali baris yang tidak ada nilainya ya, karena memang di sini kosong. Jadi ini bisa kita kasih 0 saja. Ini memang kosong. Kemudian sekarang kita jumlahkan apakah jumlahnya sama debit dan kreditnya, atau bisa kita kopikan dari sebelah sini. 11.074.252.083 rupiah. 11.074.252.083 rupiah. Berarti sama antara debit dan kredit. Berarti yang berikutnya sekarang kita akan mengisi kolom untuk income summary. Jadi yang perlu diingat bahwa kolom income summary itu isinya adalah akun pendapatan dan beban. Cara membedakannya kita dapat melihat pada kode akun. Jadi kalau kode pertamanya ini 3 ke bawah, berarti 3, 2, 1, itu akun aset, utang, dan modal nanti akan masuk dalam balance sheet. Dan akun mulai dari kode 4 ke atas, 4, 6, 8, 9 ya awalnya ini, berarti nanti akan masuk dalam kolom
income summary ya, karena itu merupakan akun nominal. Cara pengisiannya bisa dimulai dari akun 41101. Kita ketik aja di sini sama dengan, kemudian klik yang adjusted trial balance sebelah debit ini, kemudian enter. Dan yang kreditnya juga sama, pilih yang adjusted trial balance sebelah kredit, kemudian enter. Atau kalau secara manual berarti harus ditulis secara manual. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah, kita blok, kemudian di paste, lepas ya. Dan yang berikutnya untuk balance sheet, itu tadi isinya adalah mulai dari kode 1 sampai dengan kode 3 ya awalnya. Berarti kita ketik sama dengan klik adjusted trial balance sebelah debit ini, kemudian enter. Yang kreditnya pun sama. Kemudian ini bisa kita kopikan sampai sini, kemudian paste, dan semuanya sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian sekarang kita jumlahkan atau kita kopikan dari sebelah sini. Kita masuk, kemudian kita hitung selisih antara debit credit income summary dengan balance sheet. Nanti selisihnya harus sama. Jika kita lihat di sini antara debit dan credit income summary lebih besar kredit ya, artinya berarti terjadi laba karena lebih besar pendapatan dari beban. Kita ketik sama dengan, kemudian jumlah kredit dikurang jumlah debit, dapatlah 2.513.122.917. Kemudian kita lihat selisih pada balance sheet, nanti selisihnya harus sama ya. Kita kurangkan antara jumlah debit dengan jumlah kredit, kemudian kita enter. 2.513.122.917 rupiah. Berarti sama selisih antara debit dan kredit. Sekarang kita hitung grand totalnya. Kita tambahkan jumlah yang pertama dengan selisihnya tadi. Kemudian kita kopikan ke sebelahnya. Income summary debit kredit sama. Kemudian balance sheet debit kredit juga sama. Dan selisih yang 2.513.122.917 ini disebut dengan net earning atau laba bersih. Jadi inilah cara penyusunan neraca lajur untuk CV Raut per 31 Desember 2021.